Halo semuanya, apa kabar? I hope you're doing great. Hari ini aku melanjutkan lagi untuk pembacaan di Juni 2021 dan ini untuk zodiak Sagittarius. Oke, Sagittarius, pembacaan bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa terbalik, dan kalau memang gak resonate, tolong sekali untuk jangan dipaksa ya. Karena memang kalau memang gak resonate ya udah berarti memang bukan untuk kamu. Hey. Dan ini bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan ataupun karir, tapi aku bakal tetap untuk fokuskan di karir dan keuangan kamu ya, financials, karir atau kehidupan kamu secara menyeluruh. Oke. Dan jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di link di bawah sini untuk personal reading, untuk counseling ataupun untuk pembacaan, atau kamu pengen tahu bercara kamu secara Vedic ya. Oke. Untuk Sagittarius di Juni ini 2021. Oke, kalau aku dengar suara kitten itu suara kucingku ya, anak kucingku. Oke, bentar ya. Dan ini ada kucing aku ya, yang gede di sini tidur. Oke. Untuk Sagittarius di Juni 2021. Oke, di sini ada travel. Let every aspect of this trip unfold in harmony. May divine order arrange and handle every detail. I'll be guided easily and follow the leads as they are shown. Eternal gratitude. Find just one thing that you feel grateful for right now and let that gratitude flow through your body. It's a healing balm, like the warmth of the sun. The true love. Wow, your wholeness and safety lie within, not from a partner, but this sovereignty actually leads to the deepest intimacy for you to stop using others. Let me stand on your own feet, dear Lord, and know true love. Dan di bottom of the deck-nya ada creative blocks. If you are an artist of any kind, you can offer our work to the divine. Make it God's alone. I offer this for the highest good, the benefit of planet. Release me from any blocks and restriction. May this serve all who need. Okay. Untuk Sagittarius di Juni 2021 ada energi yang shifting ya, berubah tiba-tiba. Di sini aku ngeliat ya, energi yang gak diduga-duga ya, kamu hadapi atau dia hadapi di sini. Yang pastinya seseorang mencoba untuk lari ya, mencoba untuk ngambil bright side dari setiap hal gitu ya. Ambil positifnya aja, but in the bad way. Aku bilangnya bad, buruk. Kenapa? Orang ini denying their feeling. Dia memang embrace positivity, dia embrace optimistic dalam dirinya dia, tapi dia denying themselves. Dia denying, dia menolak diri dia sendiri, menolak rasa yang dia punya sendiri. Jadi kayak energi negatif itu diabaikan, kesedihan diabaikan. Orang ini gak mau face their fear, gak mau face their reality. Terkesannya mau hadapi realita, sebenarnya enggak. Orang ini bukan hanya lari dari rasanya sendiri, namun juga dia lari dari ketakutan dia sendiri ya. Seseorang ini menemukan what is true love
orang ini menemukan cinta dan kasih sayang itu udah, dia tahu apa, dia udah menemukan gitu ya. Namun dia belum benar-benar dapat serak di dalam hati yang nggak lagi bikin hati dia itu keblok. Di sini aku ngelihat hatinya itu nggak keblok, nggak ya, namun egonya yang ngeblok hati dia agar nggak merasa, atau jiwa dia nggak merasa yang seharusnya ya. Mungkin orang ini bakal, iya aku harus bilang, terlihat seperti nggak tahu cinta itu apa, kasih sayang itu apa. Dia hanya kayak hidup ya semata-mata, ya udah sehari-harinya begitu ya, nggak kayak ada excitement yang benar-benar kayak orang yang memaksa untuk always gini. Saat kamu dipaksa oleh orang tua kamu untuk makan makanan sehat, ya kamu ngerasanya kamu tahu itu untuk baik untuk kamu sehat gitu ya, namun kamu enggak, padahal di dalam diri kamu tuh ada nolak gitu ya, kalau nggak mau makan ini nggak enak, nggak, memang sehat tapi nggak enak, tapi aku nggak mau gitu. Dan rasa nggak maunya itu ditahan, dipendam dipendam bener-bener, dan akhirnya jadi kesakitan, akhirnya buta dengan semua rasa yang dirasakan itu tadi, iya, tertutupi, udah terkubur udah rasanya. Jadi ya udah maksakan. Kita wajar, manusiawi kalau kita bakal ada rasa menentang gitu ya. Kenapa sih ibaratnya kok harus makan sayur, apa alasannya gitu. Dan gak ada salahnya kita coba untuk mencari tahu kenapa gitu ya. Dan saat kita mencari tahu, itu proses kita discovering diri kita, toh kita akhirnya melihat kenapa diri kita nggak suka terhadap sayur yang notabene-nya baik. Kita ngelihat ke dalam diri kita, apa sih yang salah dari diri kita, ya kitanya akhirnya self reflection toh kan ya. Dan akhirnya kita ngerti, oh karena ini, jadi kita makan sayur karena kita sadar, kita mengerti, dan kita paham karena kita embrace rasa ketidaksukaan kita yang waktu pertama itu tadi. Nah itu berbeda dengan memaksakan rasa untuk nolak yang rasa terdahulu. Dan inilah contohnya untuk orang ini, entah kerjaan ataupun karir, namun aku ngerasain ini tentang cinta banget, karena di sini ada true love. Orang ini mencoba untuk menolak, entah menolak apapun juga ya, aku ngerasain rasa dia sendiri kan, dia ngerasa ini bukan saatnya, rasa ini nggak baik, rasa ini nggak sehat, dia nggak mau, dia tinggalkan gitu aja ya. Ataupun kamu yang lakuin ini dan nggak peduli, yang penting tinggalin aja, nggak mau tahu ini kenapa, nggak mau untuk self discovery, nggak mau untuk cari reflection dan cari tahu kenapa sih kayak gini, aku ngerasain kayak gini, dia ngerasain kayak gini gitu ya, nggak mau. Karena saat kita mencoba self reflection itu, kita bakal bongkar kesakitan kita, kekecewaan kita, kita lihat satu-satu, dan itu yang orang ini nggak mau. So dia memilih untuk itu, dan ya akhirnya self sabotage, mensabotase diri sendiri dengan bikin kalau memang keadaan baik-baik aja, positif gitu ya, there is nothing wrong ya, dan I'm happy, there is nothing to worry about, nggak ada yang perlu di khawatirkan, aku baik-baik aja, aku sehat-sehat aja gitu. Padahal di dalamnya dia sedang ngunci rasa dia yang I will say memang meronta-ronta ya. Dan ya saat kita menolak rasa kita, ya berarti kita menolak diri kita sendiri, dan kamu tahu betapa sakitnya rasa itu ya jika memang diteruskan. Namun ya ini memang harus orang ini pahami, ataupun kamu pahami saat ini ya, entah memilih nolak diri sendiri, nolak rasa, atau ya hidup dalam kesakitan terus-terusan tanpa ada berubah suatu hal, ataupun mencoba memperbaiki ya, atau mau tinggal aja di situ, biarkan unfold naturally. No, I will say no. Kenapa nggak akan bisa secara natural bakal membaik? Karena time doesn't heal. Waktu itu nggak menyembuhkan. Walaupun kamu dengar ada orang bilang waktu itu menyembuhkan, no. Waktu nggak akan menyembuhkan kalau kamu nggak ada niat, intensi, nggak ada action, ya nggak ada aksi, nggak akan ada perubahan. Ya, orang yang sakit kalau nggak berobat dia bakal terus-terusan sakit, apalagi dalam kondisi yang parah. Kalau sakit yang nggak terlalu parah ya kemungkinan besar iya, namun nggak bisa, tetap aja dalam waktu
penyembuhan itu ada usaha atau ada niat dengan istirahat. Itu juga bentuk proses ya, niat untuk sembuh. Jadi tetap ada usahanya ya, nggak bisa yang benar-benar nunggu waktu aja berubah. Tinggal keputusan kamu ataupun keputusan dia untuk stay di kesakitan. Ya udah, kalau enggak ya udah, tinggal gimana jadinya. Kita lihat tarotnya untuk Sagittarius di Juni 2021. Oke, ada jam card di sini satu, ada Nine of Swords. Yap, seperti aku bilang tadi, siapapun yang lakukan ini hanya sedang menimbun bom waktu yang bakal sakit luar biasa, bakal meledak suatu saat nanti ya. Ya gimana dia bisa menghargai kebahagiaan, kesedihan aja nggak dihargai, kasarnya begitu ya. Mau lari sejauh apapun ya, kita nggak akan pernah bisa lari dari diri sendiri. Aku ngerasain orang ini ngeblok keadaan di sekitar dia dan ngeblok diri dia sendiri. Why? Dia nggak bisa untuk proses emosinya, that's why. Temperance, wow, energi kamu banget. Sagittarius keluar di sini. So ya, Sagittarius sebenarnya bisa untuk ngeliat sisi positif lebih baik, selalu untuk positif gitu ya. Ya, wow, seseorang yang tahu untuk hal yang baik, memperhatikan hal yang baik ya, terus-terusan. Cuman kalau kita nggak memperhatikan hal yang baik juga, kita memang bisa ketemu hal yang bijak terus-terusan. Dengan bijak juga kita untuk menghindari hal itu nggak begitu buruk terjadinya gitu ya. Namun terkadang ada keadaan yang memang harus kita membiarkan hal itu benar-benar buruk ya, agar bisa diperbaiki ya, agar bisa dikembangkan, dilanjutkan. Itu yang aku lihat. Chariot, kamu bisa berhubungan dengan Cancer di sini, Sagittarius ya. Sagittarius. Dan Ace of Swords. Aku merasakan ada kata-kata yang menyakitkan di sini yang jadi pedang antara kamu dengan dia. Aku ngerasa ini bisa komitmen yang terjalin di antara kalian berdua yang udah ibaratnya berat banget untuk dijalani. Oke. Banyak banget miscommunication antara kalian berdua dan bakal berpuncak di mana ada konflik, makin keras kepala ya. Dan aku ngerasain seseorang meniupkan tanda perang di sini. Kalian bakal ya kayak ya udah bisa-bisa aja gitu sudah. Dan terlihat kayak I'm okay di luar gitu ya. Namun sebenarnya enggak. Sih, di bawah masih nyimpan kekecewaan, harapan ya untuk bersama. Dan aku ngeliat ya, sesuatu hal ini ya hanya bakal memburuk kalau memang seseorang atau kedua-dua dari kalian masih begini aja terus-terusan. Aku capek gitu ya energinya. Aku sayang, aku kangen, tapi aku capek. Udah ya, kita sampai sini aja, selesai aja, udah terserah, ibaratnya kasarnya gitu. Kalau dia bisa ngomong ataupun kamu gitu ya. Kedepannya nanti sama-sama apa enggak ya aku nggak tahu juga. Tapi di dalam hati yang terdalam, please gitu, jangan menjauh gitu. Just stay around me gitu. Itu yang aku rasain. Apa itu nyangkut banget di tenggorokan, yang akhirnya yang keluar ya hanya ya udah pergi aja, jalan masing-masing aja. Padahal ada energi yang rindu sekali di sini, kangen ya. I don't know why. Ace of Staves dan ada Knight of Staves.
Ada Six of Swords. Ya, aku nggak bisa saat ini, aku nggak bisa ngehandle-nya, aku nggak mau kamu sakit, aku nggak mau gimana, aku nggak tahu mau sampai kapan kayak gini, aku nggak tahu. Please, udah gitu. Kita jangan dulu ada komunikasi, ya. Sama-sama memenangkan ego, memilih untuk ya jalan masing-masing ibaratnya. Oke, kita lihat tarot keduanya. Ada Two of Pentacles, The Chariot. Ya, energi Cancer kencang banget di sini. Ya, kamu dengan dia memang ada di masa yang ngambang, aku harus bilang, kayak tenggelam enggak, mengapung juga enggak, ada di tengah-tengah air, ibaratnya lautan ataupun sungai, ya kita sebut aja lautan, ya. Ikutin arus, mau bawa kemana, entah mau dibawa tenggelam juga enggak, ke arah permukaan mengapung juga enggak, ya. Masih terbawa oleh keegoisan, yaitu arus air, masih terbawa oleh hal-hal yang menyakitkan di masa lalu, ya. So ya, jadi kalian berdua terombang-ambing di sini aku bilang, ya. Dan orang yang terombang-ambing, kalau kamu coba selamatkan, kamu bakal ikut terombang-ambing, ya. So kamu harus tetap berada di perahu kamu, atau kamu berusaha untuk keluar dari lautan, ya. Selamatkan diri kamu dulu, ya. Memang terkesannya egois, namun ya itulah kehidupan. Kamu selamatkan diri kamu, ya. Kamu bisa melakukan sesuatu dengan, ya, ibaratnya perbaiki diri sebaik-baiknya. Kalau kamu memang ingin menjemput dia yang masih terombang-ambing, jangan sia-siakan waktumu. Kenapa? Terkadang orang membiarkan dirinya terombang-ambing bukan karena nggak ada yang menolong, tapi dia biarkan diri dia di kesakitan, di kekecewaan itu, dan kamu harus ngelihat sendiri, ya. Entah dia biarkan diri dia, ya, dia memanjakan egonya dia, atau dia memang nggak mampu ataupun belum saatnya. Aku ngerasain, ya, antara memang belum saatnya dan kesakitan yang luar biasa orang ini hadapi, ya, saat dia berurusan dengan kamu. Nine of Wands, kekerasan hati hanya akan berujung kekecewaan, ya. Dan apalagi yang bisa kalian pintal ibaratnya gitu, kalau bukan kesabaran, namun kesabaran dalam arti yang belum tentu bisa bersama. The Tower. For the best, apa yang bisa kalian pikirkan, ya itu memang saat ini, ya. Walaupun kemungkinan besarnya ada, Tuhan ataupun semesta pengen kamu untuk gak memikirkan akan hal itu. Biarkan yang terjadi, ya udah terjadi adanya gitu, ya. Ten of Pentacles. Berkomitmenlah dengan diri sendiri dulu. Jika kamu bisa mengontrol diri kamu bisa keluar dari arus itu, kamu bisa membangun perahu, kamu bisa bangkit, ya. Kamu bakal ngelihat siapa yang memang tepat untuk kamu, yang dia nggak membiarkan diri dia di sana, dia mau untuk keluar. Dan ya, orang seperti itulah yang sesuai untuk kamu ibaratnya. Dan aku ngeliat orang ini mau untuk mencoba keluar dari sana, ataupun kamu mencoba untuk keluar dari sana, tapi dia maunya sendiri. Kamu jangan coba untuk nolong dia, ya. Biarkan dia lakukan sendiri. So for the best, saat ini tinggalkanlah dia, ya. Dan di bottom of the deck ada Page of Swords. Whatever, ya, mau kamu kangen, mau kamu sayang, mau kamu cinta, biarkan dia pergi. That's it, Scorpio. Sagittarius. Kita lihat
pesan semesta untuk kamu di Juni 2021. Brush up your nest. Dan ada you can please everyone. Yep. Seperti aku bilang tadi, embrace yourself. Tinggalkan energi yang memang kamu gak bisa handle saat ini, ya. Entah kamu handle-nya nanti kapanpun atau memang udah gak mau, ya that's okay, gak apa-apa, gak masalah. For the best right now is embrace diri kamu. Kamu gak akan bisa menyenangkan siapapun dengan apa yang kamu lakukan saat ini. Pasti banyak banget orang yang sakit hati, pasti banyak banget orang yang kecewa. But ya, Tuhan hanya pengen kamu fokus dengan diri kamu sendiri, dengan home kamu, dengan rumah kamu, dengan candi kamu, dengan tempel kamu, ya. Dan jika kamu ditinggalkan, di-reject saat ini, ya bukan berarti kamu buruk, bukan berarti kamu gak layak, bukan berarti kamu gak pantas, ataupun kalian gak bisa bersama, ya. Hanya aja untuk saat ini, ya for the best, memang buang semua yang udah usang, udah ibaratnya gak berfungsi, udah rusak. Bukan berarti kita gak menghargai apa yang udah terjadi, but ya, itulah kehidupan. Tanpa adanya perubahan, kita nggak akan pernah bisa maju. Okay, that's it Sagittarius. I think that's all. I hope that you can enjoy this video. Yeah, thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See you in the next video.